Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Nugroho Room. Baik rekan-rekan, pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk membahas terkait soal di tes wawasan kebangsaan ya, tentang prediksi soal di CPNS 2021 yang mana akan dilaksanakan ya kurang lebih 3 atau 4 bulan ke depan ya. Yang penting persiapkan untuk hasil yang maksimal ya. Dan kita akan membahas terkait tentang kompetensi verbal di analogi ya, yang berkaitan dengan tes analistik dan logika terkait analogi ya. Kita langsung aja simak, nanti akan saya bagikan terkait tips dan triknya secara umum saja ya. Oke, kita mulai di tips yang dalam pengerjaannya. Jadi seringkali rekan-rekan calon peserta tes CAT di CPNS itu biasanya menjadi momok tersendiri terkait TIU ya. Namun ketika menemukan tes logika seperti ini ada beberapa pengerjaannya. Di sini saya ambil secara umum saja. Yang pertama, jelas ya dan wajib harus adanya ketelitian, cermat, cepat dan gunakan waktu sebaik mungkin. Nah, inilah kadangkala dari peserta tes ujian itu tidak memperhatikan waktu ya. Bahkan pengalaman dulu ada peserta yang waktunya sudah habis, ada sekitar 20 soal yang belum diselesaikan. Ini kan juga sungguh ironi ya, seperti itu. Kalau bisa nanti rekan-rekan jangan sampai seperti itu. Kemudian dari waktu ini ya, dalam mengerjakan soal dengan teliti dan cermat tentunya pastikan itu akan membantu dalam penghematan waktu. Jadi agar tidak mengulang-ulang ya dalam pengerjaannya atau membaca soal terlalu lama. Nah, itu selain itu waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes ini kan sangat singkat. Maka diperlukan teknik pengerjaan soal yang cepat. Jadi cepat dan tepat, teliti ya. Seperti itu. Kemudian tips yang selanjutnya, jadi caranya itu adalah pahami soal dengan teliti. Ya. Yang penting kuncinya itu cermat dan tepat. Jadi apabila sudah menentukan hubungan padanan kata ya dan dirasa sangat mantap pada suatu pilihan jawaban yang sudah tersedia di soal, maka ya segeralah Anda jawab soal tersebut. Nah, kemudian baru segera beralih ke soal berikutnya ya. Apalagi kalau soal verbal itu biasanya kalau sudah hafal dan sudah mampu menetapkan itu mantap, biasanya lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian yang tips yang kedua ini adalah perbanyak latihan soal dan perbanyak hubungan kata. Jelas ya, kita walaupun sudah paham terkait konteksnya, kadangkala dari jenis soalnya juga hampir sama, namun muatan pertanyaannya biasanya yang dirubah ya. Yang penting perbanyak latihan dan perbanyak hubungan kata, khususnya di verbal analitik logika ya. Dengan memperbanyak latihan soal ya tentulah rekan-rekan dapat semakin terlatih dalam hal menentukan hubungan padanan kata. Ini khusus yang kompetensi verbal di TIU ya. Dan yang ketiga, jangan terpaku pada soal sulit. Nah, ini yang cenderung kita memaksakan diri ya. Jadi sudah capek-capek mengerjakan satu soal. Ya, kalaupun jawabannya benar, tapi kalau jawabannya salah, kita juga membuang waktu juga kan. Nah, ini akan memboroskan waktu. Sehingga apabila terdapat soal yang dirasa sulit, maka segera berpindahlah ke soal yang dirasa lebih mudah ya, seperti itu. Walaupun kita tetap membaca dan menelitinya lagi, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti berhasil dalam pelaksanaannya ya. Saya doakan. Kita ke latihan soalnya ya untuk prakteknya. Kita mulai dari soal yang paling mudah dulu. Ini ada lawan kata ya, antonim dari rigid lawannya. Ini ada kaku, keras, bisa ditawar, negosiasi. Ya, rigid itu adalah lawannya fleksibel. Jadi artinya itu kan rigid itu keras ya. Dan lawan katanya adalah fleksibel. Oke, ini masih gampang nih. Kemudian ofensif lawannya titik-titik. Nah, ini kan harus memperbanyak penghubungan kata ya. Menyerah, bertahan, takut, tidak peduli, berani. Ofensif itu lawannya bertahan. Jadi ofensif itu kan menyerang ya. Sedangkan lawan kata dari menyerang itu adalah bertahan ya. Kemudian yang ketiga, nah ini analogi ya, termasuk kan ya. Lucu sama halnya titik-titik, sama halnya titik-titik besi. Ketika menemukan soal seperti ini opsinya ya. Ketika menemukan soal seperti ini,
kaitkan antara kata pertama dan kata kedua yang muncul ya. Yang jelas lucu itu di pilihan apa. Nah, sedangkan besi lah yang lebih mencolok itu adalah besi itu kan bersifat sifatnya ya. Ini termasuk kita merujuk ke sifat ya. Sifat besi kan keras ya. Jadi iya, jawaban yang tepat adalah D. Nah, cenderung kalau badut itu cenderung hal yang membuat lucu ya. Kalau boneka kan hanya diam, jenaka kan hasilnya itu rumor kan kabar yang tidak tentu, sedangkan tawa kan hasil dari melucu. Nah, sedangkan badut kan itu tadi ya lucu ya. Jadi jenis padanan hubungan ya dari sifat. Nah, karena konteksnya sifat, lucu itu kan sifatnya badut. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan, dan keras itu sifatnya besi. Jadi tanpa kita melihat pilihannya, kalau kita sudah tahu triknya ya terkait sifat sebuah kata tadi, itu bisa dengan mudah kita selesaikan. Next, intensitas sama halnya frekuensi sama dengan penghargaan sama halnya titik-titik. Penghormatan, medali, sertifikat, hadiah, mayoritas. Nah, jelas untuk intensitas itu sifatnya nanti akan terbentuk frekuensi ya. Sedangkan penghargaan itu sama halnya keterbentukan iya sebuah penghormatan ya. Kalau medali, sertifikat, hadiah kan itu hanya bentuk konteks ini, bukan sifat ya, tapi bendanya. Nah, jadi intensitas itu kan identik dengan frekuensi, sebagaimana penghargaan identik dengan penghormatan ya. Seperti itu. Next. Ini ke logika sekarang ya. Agak sedikit perlu fokus ya. Tommy, pemain bulu tangkis klub Jaya, dapat melakukan servis forehand dengan baik. Setiap pemain yang bisa melakukan servis forehand yang baik dapat melakukan drop shot akurat. Nah, dari pernyataan ini, A. Beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan drop shot yang akurat. B. Semua pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. C. Beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang kuat. D. Beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya tidak dapat melakukan servis forehand dengan baik, tetapi bisa melakukan drop shot yang akurat. E. Semua pemain bulu tangkis dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. Di situ kita jedakan dulu ya. Tommy pemain bulu tangkis klub Jaya itu kita kunci jelas pasti. Nah, sehingga dia dapat melakukan servis forehand dengan baik. Artinya hampir setiap pemain bulu tangkis di klub Jaya itu bisa melakukan servis forehand. Nah, setiap pemain yang bisa melakukan forehand yang baik dapat melakukan drop shot yang akurat. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Ini logika berpikir. Iya, jawaban yang tepat itu adalah C. Beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. Jadi pembahasannya seperti ini. Dalam soal seperti ini, satu orang itu disebut sebagian ya, atau beberapa. Jadi karena Tommy merupakan salah satu pemain klub Jaya yang dapat melakukan servis forehand dengan baik, maka sebagian pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. Seperti itu untuk kuncinya ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Semua karyawan diwajibkan membayar pajak. Titik. Ada karyawan yang membayar zakat. Nah, ini dua pernyataan ya, 2P. A. Ada karyawan yang tidak membayar pajak tetapi membayar zakat. B. Ada karyawan yang tidak membayar pajak dan tidak membayar zakat. C. Ada karyawan yang membayar zakat meskipun tidak membayar pajak. D. Ada karyawan tidak membayar zakat tetapi membayar pajak. E. Semua karyawan yang membayar pajak juga membayar zakat. Nah, ini kita kira-kira analisis dalam bentuk soal apa kira-kira jawabannya. Ya, dari ada karyawan yang membayar zakat itu jika P sama dengan Hi ya, kalau dianalogikan. Jadi ada karyawan yang membayar zakat, berarti kita negasikan ya. Jadi kuncinya jawaban itu D ya.
kita bahas. Jadi pernyataan pertama bermodel semua B maka A. Itu yang pertama, semua karyawan diwajibkan membayar pajak. Pernyataan kedua bermodel ada P yang hi. Nah, berdasarkan aturan penarikan kesimpulan ya, yang paling cocok itu kan pernyataan bermodel P yang tidak hi. Tidak hi itu artinya negasi. Artinya ada karyawan yang tidak membayar zakat. Jadi jawabannya adalah D ya. Ada karyawan yang tidak membayar zakat tetapi membayar pajak. Next. 7. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Nah, jika semua ini berarti artinya keseluruhannya. Pak Iman adalah warga desa Suket. Ini opsinya, Pak Iman pasti seorang nelayan. B. Pak Iman bukan seorang nelayan. C. Pak Iman terpaksa menjadi nelayan. D. Pak Iman belum mau menjadi nelayan. E. Pak Iman nelayan dari desa sebelah desa Suket. Ya, jawaban yang tepat adalah iya, ini mudah sekali ya. Kalau semuanya warga desa Suket adalah nelayan, ya Pak Iman kan warga di situ pasti nelayan ya. A jawabannya. Seperti itu ya. Jadi saya rasa sudah jelas. Kita lanjutkan. Nah, ini agak panjang logikanya. Prestasi belajar Ida itu lebih tinggi daripada Dika dan lebih rendah dari Tita. Prestasi belajar Chania lebih rendah daripada Ida tetapi lebih tinggi dari Dika. Prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika dan Chania. Nah, siapakah orang yang berprestasi terendah? Ini kita analogikan ya, untuk opsinya seperti ini. Oke, jadi misalkan ya, ini bukan, misalkan kita buat Tita ini sebagai orang yang lebih tinggi ya untuk nilainya, karena kan kita ketahui Ida kan lebih tinggi daripada Dika tapi lebih rendah daripada Tita. Nanti bisa digunakan seperti ini. Untuk yang pertama ya, kalimat yang pertama artinya Ida lebih tinggi daripada Dika. Berarti Ida itu lebih besar daripada Dika dan lebih rendah daripada Tita, berarti dia berada di tengah ya. Berarti urutannya Tita, Ida, Dika. Itu yang kalimat pertama. Kemudian yang kedua, prestasi belajar Chania lebih rendah daripada Ida tetapi lebih tinggi daripada Dika. Nah, berarti tetap Ida yang paling tinggi, kemudian Chania ya, kemudian Chania lebih besar daripada Dika. Kita ke kalimat yang ketiga, prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika dan Chania. Prestasi belajar Dani lebih tinggi artinya Dani lebih tinggi daripada Dika dan ya Dani lebih tinggi dari Chania. Oke, sampai sini paham ya. Saya tidak memakai pen, jadi saya jelaskan secara verbal. Dari terlihat bahwa Dika itu kan berada di ujung paling kanan. Nah, sebab Dika tidak lebih dari dibandingkan siapapun, sehingga Dika merupakan orang berprestasi rendah. Coba yang pertama, kalimat pertama yang paling rendah Dika. Kalimat kedua yang lebih rendah Dika juga. Nah, hanya saja di sini Dani lebih besar Dika dan Dani lebih besar dari Chania. Kalau kita ke fokus ke yang kedua, ya Chania kan lebih besar daripada Dika, artinya Dika yang lebih rendah prestasinya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Itu ya. Kalau menemukan soal seperti ini gunakan untuk penganalisis setiap kalimat. Jadi silahkan nanti diurutkan siapa yang posisi awal sampai akhir seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Novi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Laras adalah rekan kerja Novi yang minta digantikan jadwal kerjanya pada hari Senin minggu ini. Nah, untuk opsinya pernyataannya, Novi lembur di hari Senin. B. Novi tidak libur sama sekali minggu depan. C. Novi libur di hari Senin minggu depan. D. Laras tidak berlibur sama sekali. E. Novi dan Laras tidak libur sama sekali. Kalau kita analogikan, kita logika saja ya. Si Novi ini kan selalu libur di hari Senin. Kemudian ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Nah, rekan kerjanya kan si Laras. Dia meminta gantikan jadwal kerjanya hari Senin. Nah, berarti si Novi ini kerja di hari Senin. Iya, artinya dia lembur ya. Novi lembur di hari Senin. Seperti itu ya untuk analisisnya. Saya rasa ini mudah untuk dilogika.
Jadi si Novi kan selalu libur di hari Senin. Nah, ini silakan nanti dianalisis, disusun ya kalimatnya. Jadi kesimpulannya kan si Novi ini lembur di hari Senin ya, karena waktu liburnya kan telah dihabiskan karena harus menggantikan jadwalnya si Laras ini, temannya rekan kerjanya. Lanjut. Nah, di sini soal untuk analogi ini ya, huruf abjad, jadi C, E, H, G, J. Nah, untuk soalnya seperti ini. Nah, ini opsinya kita diminta untuk mencari pola. Kalau ada soal seperti ini, cari pola terlebih dahulu. Oke, saya akan jelaskan untuk prosesnya secara manual ya, bukan menggunakan pen. Sebenarnya lebih enak kita pakai pen ya. Oke, kuncinya seperti itu. Kita fokuskan ke kunci dulu. C, F, E, H, G, J, I, L, koma, titik, dan seterusnya. Jika menemukan soal seperti ini ya, penyelesaiannya, cara mengerjakannya ya dulu polanya. Yang pertama C ke E ya, itu kan lompat 2 kali. Berarti dia di dalamnya ada D kecil yang tidak tertulis. Kemudian dari E itu kita lanjutkan ke G ya, lompat 2 kali juga. Jadi E, F, G ya, di dalamnya ada F. Dari G kita lanjutkan ke I ya, lompat 2 kali juga. G, H kecil di dalamnya yang tidak tertulis, kemudian I. Nah, maka kelanjutannya dari I itu tadi lompat 2 kali ya, I, J, K. Nah, J ini kan tidak tertulis, berarti huruf yang awal yang sudah kita temukan adalah K. Kemudian kita lanjutkan ke pola yang kedua. Dari yang pola kedua nih, dari F ke H, lompat 2 kali, berarti ada F, G kecil, dan H. Dari H itu sendiri ke J ya, H ke J itu juga lompat 2 kali ya, polanya 22 ya. Jadi H, I kecil, J. Nah, dari J lompat 2 kali, jadi J, K, K kecil, L. Nah, dari L inilah yang terakhir, akhirnya kelanjutannya L ini lompat 2 kali juga. Di tengahnya ada M yang tidak tertulis karena ada K tadi. Dan yang terakhir adalah N ya. Maka kelanjutan huruf yang ada itu adalah K dan N. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Itu yang untuk analoginya. Jadi silakan nanti direka-reka untuk polanya ya, seperti itu. Kita lanjutkan. 11, seorang pembalap A itu berada tepat di belakang pembalap B. Jadi habis B itu A yang belakang pas ya. Pembalap B itu berada pada urutan kelima, artinya si A ini berada di urutan ke-6. Setelah penyalip 2 pembalap di depannya, pada posisi berapakah pembalap A berada? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Untuk logikanya kita harus main ya di sini. Itu posisi keempat. Jadi posisi pembalap A itu kan tepat di belakang pembalap B. Nah, berarti posisi pembalap A itu adalah kan posisi ke-6 ya. Kalau ke-5 berarti dia ke-6. Setelah menyalip 2 orang di depannya, artinya pembalap A ini menyalip pembalap pada urutan ke-5 dan urutan ke-4. Sehingga posisi pembalap A yang sekarang pada posisi ke-4. Nah, ini soal bentuk analogi seperti ini sering keluar ya. Jadi silahkan nanti sering berlatih terkait penganalogian ya. Kalau sudah paham, lebih mudah untuk mengerjakannya. Kemudian ini kita ke analogi juga dalam bentuk penguadratan ya. Jumlah kuadrat dari 2 buah bilangan itu adalah 32 ya. 2 buah bilangan. Jika perkalian 2 buah bilangan tersebut menghasilkan bilangan kuadrat juga, berapakah selisih kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut? Ini mencari selisih itu jelas ada pengurangan. Ini 24, 31, 19, 20, 28. Untuk cara pengerjaannya, jadi yang pertama untuk jumlah kuadrat itu kan hasil penjumlahannya kan 32. 32 itu tersusun dari kalau kita bagi 2 berarti 16 ya. Nah, 16 ini kalau dikuadratkan menjadi 4 pangkat 2 ditambah 4 ke pangkat 2 ya. Kalau saya jabarkan seperti ini, 16 tambah 16 sama dengan 32. Setelah itu 32 sama dengan 32 untuk hasilnya ya.
Nah, dari sini jika dikalikan menghasilkan kuadrat. Jika dikalikan menghasilkan kuadrat. Berarti 32 dikali 32 sama dengan 1024. Nah, tinggal kita cari selisihnya ya. 32 dikurangi 4 tadi, 4 yang awal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Tetap semangat untuk latihan terus terkait soal-soal di CPNS berikutnya. Mudah-mudahan rekan-rekan lolos, dan next sebentar lagi kita akan rilis untuk yang TWK ya, karena kemarin ada yang request. Saya akhiri, jangan lupa untuk share ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.